biniyatil qabul wa taqarruban ilallah wa munajatan ilaih. Mudah-mudahan dengan barokah, karomah, fadilah, hurmah dan sirnya suratul Fatihah, semoga semua yang turut serta memakmurkan Masjid Maninjau Assalam ini rizkinya dimakmurkan pula oleh Allah Ta'ala, diberikan rizki yang melimpah ruah, halalan thayyibah wasi'an mubarakah. Segenap hajat, doa, cita-cita kinanya semoga diijabai, dikabulkan dan diberikan yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan rumah tangganya di rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, adanya wujud suami istri, putra putri, anak cucu, keturunan yang sholih wassalihah, serta semoga segenap ilmu yang bareng-bareng kita kaji ini nantinya menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Ala hadhi niyati sholihah wa ala manawa salafuna sholih liridha'illahi ta'ala abi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hajatina wa hajatikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa hajati jama' Masjid Maninjau Assalam bihadratil qabul wa bihuduril wusul wa bi jahir rasul sallallahu alaihi wasallam bi karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji niki Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, episode lanjutan dari ngaji yang tanggal 11 Januari ba'da maghrib. Kalau ngaji yang lalu episode dulu itu terkait dengan firman Allah Ta'ala di surah At-Takatsur, yang mana Allah Ta'ala nyentil, tahu nyentil? Ya, nyentil niku malah nyentil gitu. Kalau besar nyentol namanya. Manusia-manusia yang hanya mengingat duniawiyah, manusia-manusia yang hanya di pikirannya itu dipenuhi dengan urusan-urusan duniawiyah hingga ia lupa dengan urusan ukhrawiyah. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan, melupakan kalian semua hingga hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kuburan. Ya karena urusan duniawiyah yang senantiasa melekat pada benak pikirannya itulah manusia seringkali melupakan yang harusnya diingat dimanapun kapanpun. Siapa? Tiada lain adalah yang memberikan duniawiyah itu kepada diri manusia, tiada lain Al-Ghaniyyu, dia zat yang maha kaya raya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti Ibu Bapak yang dimuliakan Allah sangat banyak, saking banyak, pokoknya nggak terhingga, banyak firman Allah Ta'ala itu yang menyeru kepada manusia supaya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpelnya ngeten Pak Bu. Ibu-ibu mungkin dulu pernah ngalami, bapak-bapak juga begitu, atau anak-anak adik-adik yang usianya di bawah 10 tahun bisa jadi masih ingat saat pengen sesuatu. Nah, kalau ibu-ibu masih lupa masa lalunya, ya lihatan anak lah. Dulu ingat, misalnya anak pertama modelnya begini, kedua begini, ketiga begitu misalnya. Saat pengen sesuatu, mainan. Tahu mainan ini? Ya mainan. Ini anak laki-laki biasanya mobil-mobilan.
tembak-tembakan gitu kan. Mobil-mobilan, bukan mobil betulan, mau mainan kok. Kalau sing anak perempuan biasanya masakan, ya piring-piringan gitu kan, bakul-bakulan, sendok-sendokan, itu mainannya begitu itu. Karena ini mainan ini kesukaannya. Kalau sudah mainan itu dia mainkan, itu mainan zaman dulu Pak. Ini kan cerita masa kita, masa lalu. Kalau saya masih ingat insya Allah. Saya itu senengannya mainan kuda-kudaan, jaran-jaranan. Bukan jaran betulan, bukan kuda betulan. Dari pelepah pisang niku ditekuk, kemudian disunduk. Sunduk niku ditusuk pakai ya ini sate niku kan. Kemudian yang ekornya niku ya ekor yang ujung daun pisang niku diambili, dinaiki gitu, lari-lari sendiri itu. Kalau sudah mainan asyik niku biasanya lupa ketika dipanggil orang tuanya, nggak dengeri biasanya. Saking asyiknya dengan mainannya. Mainan anak zaman now. Apa mainannya? Sampai tidur loh tangannya begini-begini. Kalau sudah mainan itu asyiknya luar biasa, dipanggil mama, nggak denger terkadang. Dul. Dal. Ti, panggilannya kan ti. Mama bantuan nyuci piring nah. Ti, ntar. Oh, masuk begini. Kalau nggak pakai teh habis nggak berhenti. Kalau sudah asik mainan itu Pak Bu, panggilan orang tua nggak dihiraukan, nggak diherani sudah. Bahkan lupa waktu dan lupa segala-galanya. Makan sampai lupa coba. Makan sampai lupa. Padahal ketika panggilan orang tua itu muncul, kewajiban itu kan memenuhi panggilan orang tua. Kalau orang tua itu sudah, ini anak sudah tak kasih HP, dipanggil kok nggak dengeri, suruh bantu ini aja nggak mau, asik dengan mainannya. Nah, kalau sudah orang tua marah, dampaknya kan nggak baik. Dampaknya kan tidak baik. Manusia ini juga begitu. Manusia ini diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Kasih kesehatan. Kok ini dikasih kesehatan manusia? Gratis, tis. Kasih panjang umur. Yuk gratis loh. Nah pernah kita bayar panjang umur, kontrak umur kan tidak pernah toh ya. Pernahkah kita niki transfer bank melalui ATM kah atau mobile banking ya, untuk bulan ini pada nomor sekian atas nama malaikat Israel misalnya kan. Kontrak umur tanggal sekian kan nggak pernah tahu Pak Bu. Atau bayar untuk oksigen selama periode sekian, triwulan kah, semester kah, tahunan kah, cara periode kan nggak pernah Pak. Gratis kita nih Bu. Pokoknya gratis, kasih panjang umur, kesehatan, bahkan ditambahi lagi nopo, duit, kasih pekarangan, kasih jabatan, kasih kekayaan, tidak terima duit cash, ada duit sing ghairu cash bahasanya. Apa bisa deposito, ono saham, ada surat berharga, wah macam-macam bentuknya nih. Itu kan mainan. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Mainan. Yang namanya mainan bahayanya tadi apa? Bisa melupakan akan kewajiban bagi dirinya. Kewajibannya orang kalau diberi anugerah kekayaan tadi itu dikasih mainan apa? Jangan hanya mengingat mainannya, tapi ingatlah yang memberikan mainan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak tahu kita nih yang kita ingat nih mainannya apa yang memberikan mainan.
Kalau sudah mikir pekerjaan ya Allah, ya Allah. Gara-gara dagangan nggak laku, nggak laris, untung kurang itu aja terkadang seharian diem. Kadang dalam hati ngeluh, ya Allah, ya Allah. Katanya kalau sudah sholat tahajud rezeki ini lancar, bukti ini jualan ya sepi. Katanya kalau sholat duha itu dompetnya nggak pernah kering. Nah kalau pengen dompet nggak pernah kering, rendemen ya, kolam ini menyelesaikan bahasa terus dompet itu ya. Katanya kalau sudah wiritan ini, usaha lancar. Bukti ini aku jatuh bangun modal habis terus begini ya. Malah terkadang begitu loh Pak, dalam hati. Nggak tahu itu mainan, itu mainan. Ya namanya mainan ya, ini bukan asli loh. Apa ada ceritanya mainan itu asli? Cirinya kalau itu bukan asli, satu, akan munculkan, menimbulkan, mewujudkan rasa bosan. Oh namanya mainan. Mainan itu bosan, cepat bosan. Anak-anak ini kalau dikasih mainan yang pertama dia minta, dibelikan, dituruti, paling sekian bulan, mentok 1 tahun, bosan sudah. Mainannya belum rusak, nggak ada orang jualan baru. Mak, belikanlah mak, belikanlah. Sambil dusel-dusel kan, minta dibelikan mainannya. Anak zaman now gitu, ada HP, sudah dibelikan HP wis lumayan canggih, Android, pakai kol-kol Android. Ada muncul produk baru, minta dibelikan lagi. Yang ada tuh nah, bosan apa nggak canggih, itu sudah digeser-geser begini nggak bisa, kan. Sekarang ada yang canggih mak, cukup di, ini bisa buka sendiri. Ya. Pindah, kan ada yang canggih nih Bu. Cepet bosan main. Nah sekarang kalau kita lihat kehidupan dunia, ada yang menu makanan tertentu yang paling disenangan. Si A mungkin senengannya pecel, si B nasi kuning. Nasi kuning ini sudah banyak masakan nasi kuning. Mulai jembatan Shiratal Mustaqim sampai Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim sana niku. Niku kan nasi kuning tok niku ceritanya. Itu beda-beda rasa. Beda-beda rasa. Ada yang suka yang di warung sana, ada yang warung sana. Sukaane nasi kuning. Ada lagi yang sukanya bubur ayam. Ada yang sukanya ketupat kandangan. Nah, ada yang sukanya soto nyaman banar. Loh itu loh kesukaan-kesukaan itu paling kan nanti bertahan sekian tahun selesai ganti lagi. Aku bosan sudah menu itu, pengen ganti menu lain coba. Kenapa? Karena dunia ini hakikatnya adalah mainan. Makanya bikin bosan. Asalkan satu, jangan dianggap mainan. Pesan saya, satu jangan apa? Keluarga, istri sama anak. Istri dianggap mainan. Aku bosen deh lihat wajahmu. Jangan, itu istri itu bukan mainan. Kenapa? Karena keluarga itu akan senantiasa melekat hatta akhirah. Keluarga dunia harus juga menjadi keluarga di akhirat nantinya, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bilang aku bosan deh nggak wajahmu. Akhirnya istrinya dipakai mainan, dipermainkan. Ya jangan, auzubillahi min mainan bikin bosan, jenuh. Yang namanya mainan itu nggak awet toh Pak Bu. Tidak awet. Mainan apa ada yang awet? Awet mana, lebih tahan lama mana antara mobil-mobilan dengan mobil beneran. Ini mobil betul Bu, yang mobil betul itu, yang mobil beneran itu. Motor-motoran dengan motor yang asli. Motor-motoran dinaiki ya perk gitu dong ya. Tapi kalau motor yang asli minimal 5 tahun tahan masih.
Dunia juga begitu, tidak ada yang awet. Yang namanya mainan kok. Makanya sifatnya fana, bukan bakok. Fana niku kelak akan binasa, hancur, lebur, bukan bakok kekal. Dalam tubuh kita saja, dalam diri kita ini, apa ada yang kekal? Apa ada yang awet selamanya? Kan boten. Bahasa surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun. Di tubuh kita ini saja, tidak anak yang kekal, tidak ada. Sing ibu-ibu identik dengan perempuan dengan cantik, laki-laki gagah ganteng. Kecantikan, kegagahan, ketampanan, kegantengan itu juga tidak kekal. Cantik ini sampai usia berapa sih? Kira-kira di atas 50 ini kulitnya masih kencang kayak ban gitu kan? Apa sudah kayak jeruk nipis yang dimasukkan kulkas kemudian dijemur 3 hari 3 malam? Ibarat kendaraan ngoten iki sile wis bocor kabeh, Pak. Pangene. Ganteng juga begitu, Pak. Katanya gagah perkasa, kuat kayak Gatot Kaca. Makanannya aja luar biasa kok. Super sih, mau Gatot Kaca, otot kawat balung besi. Ototnya kawat, tulangnya besi. Apa yang dimakan? Banyak ganjel ril. Ada menu makanan ganjel ril nih, Pak. Apalagi tong dan seng. Lang hirang tong dimakan coba. Seng ini loh dimakan, digabung jadi tong seng. Nah, makanannya tong sing langsung kuatnya toh nggih. Kita aja kerupuk aja kadang nggak cerdas, nggak kuat kok. Ini berapa bertahan sih? Mungkin panjenengan niki yang bapak-bapak niki ingat. Dulu niku ada minuman kemasan botol berkarbonasi. Kalau buka tutupnya botol kan nggak perlu alat penyungkit begini kan ya. Ya kan? Giginya anak zaman now ndak ngalami begitu nih. Sekarang ini nyari pojokane meja yang dress begini biasanya. Lebih canggih lagi, di pintu pendinginnya ini ada pengungkitnya sudah. Zaman dulu ambil berapa kuatnya gigi yang bisa dipakai? Paling usia 30 selesai. Usia 40 nyoba-nyoba gitu, nyangkut gigimu. Loh, kok ada yang lepas nyangkut sini giginya. Sekarang es tebu kan pakai mesin lagi. Zaman dulu makan tebu gimana? Tarik begini, Pak. Dahsyat tak manusia. Kuat zaman sekarang. Mungkin panjenengan juga ngalami dulu kalau makan yang luar biasa. Wah, makan itu pokoknya alanya sudah ala luar biasa. Kan orang itu kelihatan, ini orang desa atau orang kota. Biasanya bisa dilihat dari porsi makanan, Pak. Panjenengan kalau ingin tahu ini orang desa atau orang kota, datang saja ke acara resepsi pernikahan kah, gitu kan. Pas acara prasmanan nih loh. Diri aja samping meja makan gitu dilihatin. Itu kan biasanya kan piringnya nih kan, kalau piring zaman dulu ini kan kecil tapi agak dalam begini. Sekarang piring ini kayak lapangan sepak bola gitu kan. Ya langsung akhirnya kan ini namanya prasmanan. Ini ketika kelihatan kalau ada orang desa ini biasanya orang desa datang gitu tahu ini prasmanan kesempatan luar biasa ini.
pilihan itu banyak macam-macam ayam saja, ada ayam tepung, ada ayam wush, bumbu ini semua, ada terakhir ayam teriyaki. Kenapa? Kalau habis teriak ayam gitu, habis namanya ayam teriyaki nih, karena sudah habis ya. Orang desa niku kalau makan nasinya gunung, lauknya sedikit. Niku modelnya orang desa. Jadi kelihatan aja, wah nasinya kok numpuk begitu ya. Berarti desa kayak kue desa katrok gitu. Lauknya sedikit. Yang penting nasinya. Yang penting orang desa begitu biasanya. Nggih. Nah, sekarang dibalik. Ada kok orang bawa piring yang kayak lapangan kayak lengser tadi itu, kayak nampan itu. Nasinya mau sedikit aja, separuh dari entong, tapi lauknya lengkap di situ. Semua yang bagi ikan itu diambil satu. Itu berarti orang kota. Ditanya, kok nasinya dikit? Diabetes. Bahasanya diabetes, pada pengen nyantap semuanya tadi itu. Itu yang sohibul hajat itu, godek-godek. Rusak, bejat, habis ini sebelum jam 11 ini acara ini. Itu sedang ngelus dada itu, saya ketir-ketir gini dalam hati ini, nambah nih kayaknya jatah ini, porsi gitu kan. Ada tipologi yang ketiga, Pak. Orang itu ngambil nasi yang numpuk gunung, lauknya juga gunung, kayak tumpeng akhirnya. Ini adalah orang desa yang terlalu lama di kota. Lama di kota, makanya orang desa jangan lama-lama di kota. Enggak prasmanan itu bahaya. Pola model manusia. Ya Allah, kita nih Pak Bu, dulu makan itu bisa sampai gurih, bahkan nambah. Sekarang makan kita nih kadang sedikit, setengah piring, cukup tuntas sudah Pak. Dulu bisa sejenis makanan apa yang ada bisa kita santap. Mulai ayam kah, daging sapi kah, sate, gulai kah, saya pernah dampingi anu niku. Beliau niku kalau mak niku gulai kambing niku satu mangkok yang jumbo niku. Bla 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 bla. Sate niku sekian 30 tusuk. Bla 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 bla. Sekarang ketemu melinjo satu lho ndak berani. Ampun, kok nggak berani emang? Ampun dulu niku ketemu gulai oke, ketemu sate oke, jangankan itu, ketemu grantung gundurwo ditantang kok. Ketemu emping belinjo ndak berani. Kenapa? Yang apapun yang ada di dunia tidak ada yang kekal. Sama ya mainan loh ya, namanya mainan, nggak ada yang awet. Kalau yang pengen kekal, walal akhiratu khairul laka minal ula, ada wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat nanti di sana lebih nyata. Ayo mau kita angen-angen, lebih lama mana manusia dengan bangunan rumahnya? Lebih lama mana manusia dengan bangunan rumahnya? Nggak usah repot-repot, ini jawabannya lebih lama bangunan rumah. Nanti dalam kitab Nasaihul Ibad ini ada penyair pujangga. Penyair pujangga ini kan ya rada gendengi gitu, agak gila gitu. Diam-diam dia tanya ke bangunan rumah-rumah. Hei rumah, mana orang yang cinta padamu yang kemarin tinggal di sini? Rumah itu jawab, oh itu toh si A, si B, si C, mereka semua telah meninggalkan diriku. Rumahnya masih ada, yang tinggal di dalamnya sudah berganti generasi. Berarti kan hidup dunia ini ya nggak selamanya, Pak. Nggak selamanya.
Karena memang kehidupan yang asli, hakiki, kekal selama-lamanya adalah di akhir. Maka jangan hanya yang diingat yang di dunia tok. Jangan hanya yang diingat yang ada di dunia saja. Ayo juga kita ingat yang nantinya di akhirat. Jangan hanya yang disebut duniawiyah, hartanya, kekayaannya. Boleh ngingat harta, boleh ngitung harta, oke, tapi jangan melupakan zat yang memberikan semuanya itu pada dirinya. Maka nanti di surah Al-Insan, surah Al-Insan biasanya dibaca kalau di masjid maninjo assalam subuh Jum'ah rakaat pertama biasanya ya. Rakaat kedua surah Al-Insan ayat 25-26. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ayat 25. Yang lanjutannya masih ada ayat lagi yang satunya terkait tentang bacaan tasbih. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wadhkur, dan zikirlah, ingatlah, sebutlah isma rabbika, nama Tuhanmu, bukrotan, di pagi hari. Pagi hari ini kok nggih, kalau bahasa maknanya repet-repet pagi kan. Wa asila, di waktu senja. Ini waktu utama untuk zikir. Kenapa ngeten Pak? Bukroh niku sebelum sobah. Bukroh niku sebelum sobah. Sobah niku subuh. Berarti pagi. Kapan mulai masuk pagi? Mulai masuk pagi niku ya saat ayam niku sudah membangunkan kita niku lho. Ayam berkokok. Kalau panjenengan yang ibadah ke tanah suci, mudah-mudahan semuanya jamaah masih aninjau ini bisa semuanya menunaikan ibadah haji wal umrah, amin Allahumma. Itu 1 jam sebelum subuh sana ada azan. Nggih. Ada azan. Niku bukan azan subuh. Azan jam 4. Jam 4 azan langsung ngambil qobliyah subuh ya. Nunggu lama kok enggak komat-komat sih. Baru setelah 1 jam berikutnya ada azan lagi. Azan pertama itu waktu bukroh, waktu sangat utama atau sepertiga malam terakhir bagiannya dipakai untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena bahasanya kita niki manusia niku nanti kembangan katanya ada insanun, nasia insan. Bahasanya sumyal insanu bil insani linisyanihi. Manusia itu dikatakan sebagai insan karena seringkali lupa niku. Maka ada yang bilang al insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu letaknya kesalahan dan kealpaan. Alasan, maaflah khilaf gitu kan, maaflah salah lupa gitu. Padahal yang alasan kok nggak ke majelis, ya Allah lupa iki siapa, istrimu kah? Lupa sama istri, kerawuk bojomu ya. Nggih. Nah, tapi kadang sering kali lamanya nggih enggak tahu apa memang alibi, alasan. Niki yang saya ceritakan Bu, yang saya ceritakan suami-suami yang ada di planet Mars. Kalau ibu-ibu Pak, ketika perjalanan keluar rumah melihat ada anak orang, itu biasanya ingat anaknya sendiri. Nggih ngoten ya. Ada anak kecil gitu, langsung dikasihkan. Kenapa? Karena ingat anaknya, mungkin anak yang mondok di luar kota.
Tapi kalau bapak-bapak Bu lagi perjalanan luar kota ngelihat istri orang biasanya ingat istri sendiri apa lupa istri sendiri. Yang di planet Mars niku yo. Tapi kalau jamaah maninjak insya Allah ingat istri di rumah. Astagfirullahaladzim. Zikir pada Allah, ingat pada Allah. Itu harus pagi hari. Diperbanyak. Kenapa? Ya karena dengan zikir pada Allah Ta'ala ini akan mengasah ketajaman. Tidak hanya ketajaman mata, kepala, tapi juga mata hati manusia. Dengan zikir pada Allah Ta'ala ini juga akan menumbuhkan rasa ketenangan di dalam hati dan jiwa. Karena ketenangan itu tidak mutlak bisa dilakukan dengan banyaknya kekayaan. Ketenangan itu beda dengan kesenangan. Kalau kesenangan ya mainan tadi nih, kalau sudah mainan kan senang dong ya, tapi belum tentu tenang. Karena anak yang lagi main itu di samping senang, dia nggak tenang. Kenapa? Khawatir mainannya direbut, diambil oleh yang lain. Orang diberikan kekayaan harta benda melimpah, duit banyak, perusahaannya di sana sini. Senang, dikatakan senang iya, tapi belum tentu tenang. Nah, untuk menumbuhkan ketenangan itu adalah dengan zikrullah, ingat pada Allah Ta'ala. Ingat pada Allah Ta'ala. Ya didasari saja lah. Kita semua ini dulu lah di dunia tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa kok. Sekarang dititipi ini itu dan lain sebagainya. Dasar kan simpel akhirnya Pak. Walhasil yang diingat tidak hanya kekayaan, tidak hanya dunia, tapi zat yang memberikan semuanya itu pada dirinya. Zikir mulai pagi hari nih. Jangan bangun tidur yang dibuka sudah kwitansi, dibuka laptop aplikasi neraca keuangan, cari HP, cari WA itu ono transferan apa enggak, bukanya mobile banking. Bangun tidur itu ya yang diingat ya Allah Ta'ala harusnya. Semua apalagi santrinya Maninjo Assalam kan ada didikan bacaan doa akan tidur. Itu maksudnya apa? Mau istirahat itu loh manusia disuruh zikir ingat Allah Subhanahu. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Zaman dulu ya. Oh pinter, ayo pulang, jam 6 pulang. Pulang karena sudah bisa. Ibu-ibu zaman dulu orang tua kita Pak, kalau bangunkan kita kan juga begitu. Bangun tidur itu tidak hanya dibangunkan, terus bangun, tangi, bangun. Tinggal tidak ditunggui. Saya sedang kelihatan matanya melek begini, langsung orang tuanya doa, alhamdulillah, ngajari anaknya saat itu. Masih ingat kan kira-kira gitu Pak? Atau kamu tidur aja. Kalau anak baru bangun tidur dimarahi ya gimana? Anaknya mengidak akhirnya ngomonganmu mak gitu kan. Tahu orang capek padahal habis nge-game semalaman. Tapi kok bangun tidur diajari doa Pak, diajari zikir kepada Allah Ta'ala intinya. Insya Allah ketenangan akan hadir di dalam kehidupan. Hadirnya ketenangan ini tidak sekedar ketenangan di dalam dirinya saja, tapi juga ketenangan untuk anggota keluarganya. Nanti kan runtutannya, rangkaiannya, efeknya. Rumah tangga ini seringkali bentrok itu karena zikirnya kurang kepada Allah, itu saja simpel. Tapi kalau dalam rumah tangga itu ya Allah setiap waktu setiap saat itu terdengar zikrullah, lantunan zikir pada Allah Ta'ala, tenang rumah tangga niku, sehingga muncul slogan apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW,
baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku. Ini kan sudah yang punya platformnya kan baginda Rasul. Masa kita ini tidak bisa? Minimal niru 10% lah. Mau ditulis rumahku adalah neraka bagiku. Sehingga apa? Jarang di rumah. Baru pulang kantor ngelihat istrinya begitu, pulang kantor juga disambut. Dapat berapa duit ya? ATM ya? HP-mu ya? Akhirnya makan ya? Enggak, habis sudah makan tadi di sana, di kantor. Mau kemana lagi? Ono meeting. Mau apa lagi? Briefing. Apalagi wow, ping pang itu bahasanya sudah. Di rumah sudah jarang di rumah, komunikasi dengan anak dibiarkan, naudzubillah min dzalik. Padahal kekayaan baik. Tidak hanya kesenangan yang diharapkan, tapi juga ketenangan. Kalau kesenangan dengan mainan-mainan tadi nih, tapi kalau ketenangan dengan zikrullah. Nih kalau kita angan-angan nih, kemana lagi sih kita nih akan berangkat melanjutkan kalau tidak menuju pulang ke hadirat Allah Subhanahu. Lah kalau tidak tenang apa ya bisa nyaman? Kalau tidak tenang apa ya bisa nyaman melakukan perjalanan itu? Maka disuruhnya kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu alazim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, yang anteng. Jiwa yang tenang, bukan jiwa yang gelisah yang diseru niku. Kadang orang itu senang tapi masih gelisah hatinya. Karena nggak tenang tadi nih. Karena dalam hatinya yang diingat hanyalah harta benda, yang memberikan harta benda ia lupakan. Ya nggak tenang jadinya. Padahal yang diseru oleh Allah Ta'ala dan ini nanti akan bisa kembali ke tempat yang asli, hakiki, nikmat yang abadi adalah jiwa yang tenang, bukan jiwa yang gelisah. Juga bukan jiwa yang senang, yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, pulanglah kalian, kembalilah kalian ila rabbiki, kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu. Pulangnya ini, kembalinya ini radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Makanya kalau orang zaman dulu ada anggota keluarga yang telah berpulang tadi kan biasanya sing sabar dik yo, sing sabar, yang ridho, yang ikhlas. Aku wis ridho yo, aku sudah ikhlas. Kenapa kalau nggak ridho dan nggak diridhoi, nggak tenang itu nanti sing berangkat ngono lho ceritane yo. Baik diridhoi oleh yang ada di dunia maupun diridhoi oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Aku ridho, aku ikhlas. Ya orang zaman dulu kan begitu. Sing ridho, sing sabar, sing ikhlas, balik no maneng, kembalikan pada Allah Ta'ala. Iya deh, iya. Yang disuruh ikhlas, suruh ridho. Ya karena itu kuncinya kan di situ, Pak. Supaya bisa tenang. Sama dengan hidup di dunia niki, supaya bisa tenang lihat kekayaan, ayo yang ridho dan yang ikhlas. Ridho apa? Ridho dengan apa yang sudah kita dapatkan. Gak usah gerundel geruneng. Apa bahasa Indonesia yang gerundel geruneng nih, Pak? Apa ya bahasa Indonesianya? Apa sih bahasa sini apa, Pak? Gerundel geruneng nih. Dalam hati kok gak puas dengan apa yang telah dihasilkan nih loh.
Aku ketua panitia kok bagiannya daging cuma 1 kresek. Ini jauh masjid sana Pluto kono lho. Aku ketua panitia kurban kok dapat bagian 1 kresek tok gimana? Isinya campur leher lagi jangan tulangan. Yang ridhonya ikhlas, alhamdulillah berarti ini rezeki saya. Nah kok ngintip kreseknya temannya, isi apa dik pian dik? Waduh, isinya daging, hati, paru, wes pokoknya top penawit, top. Ya, aku saya karena saya yang bagian masukkan kresek ya, saya kehendak. Yang ridho yang ikhlas, karena kalau nggak ridho ikhlas dengan apa yang saat ini kita dapati, pasti akan muncul rasa hasud dan dengki dengan orang lain. Berarti benar itu nggak ikhlas. Orang yang hasud dan orang yang dengki selamanya tidak akan pernah punya rasa tenang di dalam hati. Masa ya sampan itu loh pangkatnya sama dengan tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu mobil baru ganti, kita mobilnya bensin campur begini, campur nesu, campur dorong, campur apa gimana? Yang ridho, yang apa yang dimiliki disyukuri kan gitu akhir tau Pak. Kalau sudah begitu ya Allah tenang, enak, anteng gitu jiwanya. Sudah nggak ada rasa iri, rasa dengki dengan orang lain. Ada dulu ungkapan orang kuno nih, kalau urusan rezeki niku ketika melihat milik kita sedikit ya berarti alhamdulillah rezeki saya segini. Ngelihat orang lain rezekinya banyak, rezekinya dia segitu, cukup sudah. Nggak usah pengen ada keinginan rezeki ini orang lain direbut, jatahnya orang lain diambil, haknya orang lain disikat, nggak usah. Itu berarti orang hasud dan dengki. Orang hasud dengki itu ketika ada rasa ingin menghilangkan nikmatnya atau merebut nikmatnya orang lain, berarti sudah hasud dan dengki. Simpelnya kalau dalam hati ini sudah ada muncul senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang, berarti sudah ada penyakit dengki di dalam hati. Senang ngelihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Harusnya kan senang ngelihat orang lain senang, susah ngelihat orang lain susah. Makanya kalau di kantor-kantor di kota kita yang tercinta ini kan biasanya permisi Pak Bu, apa yang bisa saya bantu kan gitu kan ya. Kalau orang hasud tidak begitu Pak Bu, apa yang bisa saya persulit Pak hari ini? Apa yang bisa saya persulit hari ini coba? Wah itu berarti orang itu hasud sudah. Pun sudah waktunya tolok surat. Nggak usah lama-lama ngaji, ini sudah 1 jam Pak Bu. Sudah 1 jam nih gitu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jadikan diri kita menjadi hamba yang ridho kepada Allah Ta'ala, senantiasa zikir pada Allah Ta'ala, mengingat Allah Ta'ala di samping mengingat anugerahnya, sehingga muncul rasa syukur di dalam diri dan jiwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan taufik ri'ayah ma'una ina hidayah pada kita bersama, sehingga senantiasa hidup dalam bingkai ibadah. Amin Allahumma amin. Allahumma tina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal syuhada was salihin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna kulla ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Atana Allah wa iyyakum ajma'in. Walebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.